like suddenly like the layout of the village just changes. 700.000 kalau di Hong Kong. Kemudian ada bahan-bahan rempah-rempahnya. Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan ini saya akan menjadi speaker dalam acara culture event di organisasi saya, dan nanti acaranya akan mulai pukul 4 sore, tapi mulai sekarang saya udah mulai merajangin, terus udah mulai mengupas bumbu-bumbu, mempersiapkan bumbu agar nanti acaranya dimulai kita bisa langsung memblender barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Mari kita mulai. Let's go. Nah, karena nanti saya akan memasak rendang, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan tentunya daging sapi ya teman-teman. Jadi dagingnya ini sekitar 1,5 kiloan, harganya 700.000 kalau di Hong Kong. Kemudian ada bahan-bahan rempah-rempahnya. Yang pertama ada serai, terus daun jeruk, ada cabai 3. Saya buat 3 karena tahu orang-orang Hong itu tidak suka makanan-makanan yang pedas gitu ya, jadi kita menyesuaikan. Terus ada daun salam, ini ada kemiri, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada buah pala, kemudian ada start nice bahasa Inggrisnya, saya lupa bahasa Indonesianya. Kemudian ini ada kayu manis, ada juga bawang putih, ada bawang merah, kemudian ini bumbu-bumbu halusnya ada ladaku, ada ini pepper ya, ini ada juga ketumbar. Kemudian untuk memperkuat rasa dan beberapa bahan yang tidak saya bisa jumpa di Hong Kong, jadi saya membeli bahan bumbu jadinya juga ada untuk memperkuat rasa agar rasanya semakin mantap. Cuman ini dan kemudian ini ada laciu, ada cabai, jadi cabainya ini tidak pedas teman-teman, jadi hanya sebagai penguat warna saja biar nanti warnanya semakin cantik. Nah, kemudian ini ada coconut milk, ini ada santan teman-teman, jadi saya jadi lupa bahasa Indonesianya. Santan, ini santan yang kental berkisar 1 liter. Kemudian ini ada santan cairnya, kemudian ini ada turmeric powdernya, ada kunyit bubuknya, kemudian ini ada, saya beri sedikit nanti, gula merah, dan ini ada garam. Nah, berikut ini merupakan proses ketika saya membuka santan kara instannya ke jar yang sudah saya sediakan untuk nanti saya bisa simpan di kulkas. Karena saya harus siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan agar nanti pada saat acara semua bahan-bahannya bisa langsung digunakan untuk langsung memasak teman-teman. Begitu ya. Dan nanti saya juga minta maaf karena mungkin nanti saya tidak kelihatan atau jarang terlihat karena saya memang sangat sibuk untuk memasak tersebut sampai saya lupa juga untuk merecord. Dan apabila saya juga ada di record, itu merupakan hasil dari teman saya teman-teman. Jadi sedikit sibuk, tapi ya saya enjoy karena saya senang untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita mengenai kebudayaan Indonesia kepada teman-teman orang lokal Hong Kong seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan saya tunjukkan dan saya ajari bagaimana cara memasak rendang itu ke teman-teman Hong Kong agar mereka tahu sedikit bagaimana cara memasak makanan-makanan khas Indonesia juga dengan kebudayaan ciri khas orang Indonesia, agar mereka lebih bisa mengenal saat mereka nantinya berpergian atau mengadakan trip ke Indonesia. Karena banyak juga dari orang Hong Kong yang katanya suka pergi ke Indonesia, terutama Bali ya teman-teman. Bali merupakan destinasi tujuan mereka yang mereka sangat sukai ketika saya berbincang-bincang dengan mereka. Karena katanya pantai di Bali itu sangat indah, begitu teman-teman semua. Nah, pada saat ini saya ingin merestore daging sapi yang sudah saya siapkan ke dalam freezer agar nanti bisa langsung digunakan.
Namun sebelum disimpan ke dalam kulkas, saya terlebih dahulu menutupnya dengan plastik wrap agar daging dan santan yang akan saya simpan tetap aman dan bersih saat berada di dalam freezer ya teman-teman semuanya. Karena acaranya masih ada 2,5 jam lagi, jadi ya saya harus benar-benar prepare semuanya dengan baik agar nanti acaranya dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya saya punya teman-teman yang bantu saya, cuman mereka tidak saya ikut sertakan dalam video persiapan ini. Nanti mungkin mereka akan terlihat seperti teman-teman. Karena sudah di plastic wrap, saya langsung masukkan santan dan dagingnya ke dalam kulkas teman-teman agar tetap fresh pada saat nanti dibutuhkan. Jadi untuk barang-barang ini ada tempat gudang seperti itu, kayak tempat kami menyimpan barang. Jadi cafe kami ini memiliki sangat banyak barang yang bisa kami gunakan ketika kami ingin memasak teman-teman. Jadi nggak usah repot alatnya mau cari di mana karena semua kami punya di sini alat-alatnya. Jadi bisa dibilang lengkap seperti itu teman-teman. Nah nanti juga kami akan memasak nasi kuning turmeric rice. Jadi teman-teman tetap pantengin aja karena bakalan seru. Dan saya nanti punya satu teman lagi dari orang Indonesia yang berkuliah di Hong Kong. Jadi nanti dia akan bantu saya juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke tamu yang akan datang seperti itu teman-teman semuanya. Jadi lihat aja keseruannya nanti ya. Nah teman-teman, saya tadi juga lupa bilang, nanti untuk minumannya kita akan buat es cincau. Jadi ini dari es cincau, ada es cincaunya ada di sini. Kemudian nanti kita akan campur dengan sirup marjan koko pandan, dan kemudian nanti ada juga basil yang akan kita rendam terlebih dahulu selama 5 menit untuk dijadikan campuran minumannya, dan kemudian ice. Nanti akan saya kasih lihat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, culture event itu bagaimana sih gitu. Jadi di organisasi kami itu memiliki culture event, yakni acara kebudayaan. Jadi seperti itu, setiap bulannya kami mengundang satu orang pembicara yang berasal dari luar negeri seperti teman-teman. Cuman sudah menetap di Hong Kong. Jadi aslinya mereka dari luar negeri, cuman yang sudah lama tinggal dan menjadi, mungkin bisa jadi sudah menjadi warga negara Hong Kong seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari acara tersebut kami akan meminta pembicara tersebut untuk boleh memperkenalkan budayanya kepada setiap tamu yang ada. Jadi kami buka pendaftaran terlebih dahulu supaya kami bisa melihat berapa banyak peserta dan kami bisa mempersiapkan untuk peralatan yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan, dan mungkin bahan-bahan makanan yang akan dimasak. Karena nanti pada culture event itu kami akan pembicara tersebut akan memperkenalkan budayanya melalui masakan, dan kami akan masak bersama-sama seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada culture event itu seru karena kita bisa mengenal budaya baru dari negara tetangga kita mungkin, atau negara-negara lain yang ada di dunia. Jadi bisa semakin membuka wawasan kita untuk kita bisa boleh melihat lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang saudara-saudari kita yang ada di negara-negara yang berbeda seperti itu. Jadi culture event, saya sebagai person in charge, orang yang bertanggung jawab untuk mengadakan acara ini, kemudian untuk memfasilitasi pembicara agar mereka bisa nyaman pada saat nanti di acara tersebut. Jadi saya bantu untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan juga yang diperlukan, kemudian briefing tentang bagaimana acara ini akan berlangsung nantinya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjadi speaker. Wow. Dan akan memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman-teman yang ada di Hong Kong seperti itu. Sebenarnya ini udah kali kedua saya menjadi speaker, karena bulan lalu saya juga menjadi speaker untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya akan memasak rendang, nasi kuning, kemudian es cincau teman-teman semuanya. Jadi tetap pantau teman-teman supaya teman-teman bisa tahu gimana
kegiatan saya di sini seperti itu. Jadi culture event ini adalah salah satu dari kerja dari organisasi kami untuk boleh memperkenalkan budaya-budaya dari setiap negara. Jadi bagi teman-teman Hong Kong mungkin lokal yang ingin mengenal negara luar atau yang akan berpergian ke negara-negara tersebut bisa belajar dulu sebelum mereka nantinya berangkat seperti teman-teman. Jadi tetap pantau dan lihat nanti. Nah, jadi di sini teman-teman saya presto dulu ya dagingnya biar cepat lembut karena kan tidak punya banyak waktu kalau harus memasak rendangnya selama berjam-jam. Seperti itu. This is thicker. Oh, okay, Thicker okay. than this. Okay, okay. Go slower. Yeah, it's super thick. Yummy. Oh. Yes. Okay. Add it on. Chop. Nice. No, it's not spicy. Wait me, I want to make a decoration. Just Let's do it. Oh my god. Wow, decoration. I need to make something. Oh, so I already was my hand, just guys. add So don't worry about that. Like, funny thing is, even though it's a syrup, it's actually not that sweet. So you might want to add quite a good amount, but we're gonna start with 3. We're gonna start with 3. Registered ones. It's really pretty, the color. It's Through the camera. Now I want you to try. You can actually get them right here. Funny thing is, you know when they sell the log ones? When they sell the log ones, they can actually use a cheese grater.
Yeah. So you can like shave the chinchou, and you can get like strands. Yeah, just like It's a big block. No, it's a big block, so you can just. yeah, you can like I get saw it in Thailand. getting a candle. Yeah, basically. Nah, jadi teman-teman, kami baru saja selesai memasak semua menu yang kami punya pada hari ini. Jadi, kami sudah letakkan di meja makan untuk sama-sama boleh kami nikmati sambil kami juga nanti akan melakukan Q&A, question and answer, dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang sudah hadir pada saat itu untuk lebih mengenal jauh mengenai Indonesia dan kebudayaannya. Ini penampakan pada saat kami sudah dan sedang memulai makan bersama, dan sebentar juga akan memulai sesi tanya jawab. Ini final look dari minuman kita hari ini. It's basically just like tectonic plates, big, huge tectonic plates on the earth that collide with each other, and they push a lot of ground, making mountains. And are like protocols for like warnings for volcanic activities. I think it's pretty advanced. And also tsunami. Or tsunami, yeah. But it's like suddenly like the layout of the village just changes because like there's an earthquake and it's like start moving the houses. That's why they add rocks.